Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Glow Labs namanya Physical Sunscreen. By the way ya, mengenai penamaan Physical Sunscreen, aku bukan mau mengkritik nama produknya, tapi berdasarkan yang aku baca di blog post Lab Muffin, untuk sebuah produk sunscreen yang menggunakan UV filter titanium dioxide ataupun zinc oxide itu, penamaan atau penyebutan yang lebih tepatnya adalah inorganic sunscreen atau mineral sunscreen, bukan physical sunscreen. Kenapa? Karena cara kerja inorganic physical sunscreen dan organic chemical sunscreen itu overlap ya, saling tumpang tindih gitu, ada kesamaan. Nah, inorganic physical sunscreen dan organic chemical sunscreen ini sama-sama bekerja dengan cara menyerap UV yang datang dan mengubah bentuk energinya menjadi heat atau panas. Nah, jadi inorganic atau physical sunscreen itu menyerap sebagian besar UV yang datang dan sisanya sekitar 5-10% itu dia scattered, disebar dan direflect, dipantulkan. Jadi kalau kalian dapat informasi mengenai inorganic physical sunscreen itu kerjanya cuma bikin shield di atas permukaan kulit dan memantulkan UV yang datang, itu kurang tepat ya, karena mostly sebagian besar itu sinar UV-nya diserap, diubah menjadi panas. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, aku udah bikin videonya di Skin Talk Series episode 6 tentang sunscreen part 2 ini mengenai inorganic physical sunscreen dan organic chemical sunscreen. Oke, jadi physical sunscreen dari Glow Labs ini memiliki beberapa klaim. Yang pertama ada cream watery texture, terus juga lightweight, easy to blend, no white cast, dan dewy finish. Nah, terus katanya dia juga cocok untuk semua jenis kulit, termasuk yang kulitnya sensitif, terus juga cocok untuk yang kulitnya rentan berjerawat, cocok untuk yang bumi lagi hamil, dan juga cocok untuk dipakai oleh remaja, jadi bisa dipakai dari usia 11 tahun ke atas, itu klaimnya ya. Terus juga dia non-comedogenic, no animal tested, no fragrance, dan hypoallergenic, terus dia no drying alcohol, dan juga sudah BPOM. Oke, jadi Glow Labs Physical Sunscreen ini memiliki beberapa hero ingredients. Yang pertama ada nano titanium dioxide sebagai UV filternya, terus ada Trichoderma matsutake extract, itu ekstrak jamur ya. Jadi dia itu tujuannya untuk stimulate, merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru dan melembabkan kulit. Terus ada blue oleoactive, yaitu ingredient untuk melindungi kulit kita dari bahaya blue light dan external aggression seperti polusi. Terus ada white tan untuk mencerahkan kulit, terus ada bisa bolol sebagai anti iritan, terus juga ada centella asiatica sebagai anti peradangan, terus juga ada lactokin, yaitu gentle technology untuk meredakan dan menenangkan kulit yang stres. Kulit aja bisa stres gitu loh. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, kalau inorganic physical sunscreen itu UV filternya ada dua, titanium dioxide dan zinc oxide. Tapi di Glow Labs Physical Sunscreen ini aku lihat di ingredients listnya tuh mereka cuma pakai titanium dioxide. Nah, mengenai titanium dioxide itu memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan zinc oxide, walaupun keduanya sama-sama inorganic physical sunscreen ingredient. Nah, tapi walaupun titanium dioxide memberikan perlindungan yang lebih kuat, tapi range perlindungan di UVA 1 itu tidak sebaik zinc oxide, kecuali hasilnya mau white cast banget. Wait, apa itu UVA 1? Jadi wavelength UVA itu dibagi dua, ada UVA 2 dan UVA 1. Nah, jadi UVA 2 itu masih termasuk dalam wavelengthnya UVA, tapi panjangnya itu lebih mendekati UVB. Sedangkan kalau yang UVA 1 itu lebih panjang, lebih luas. Jadi urutannya tuh UVB, UVA 2, terus UVA 1. Nah, jadi zinc oxide itu bisa melindungi sampai ketiganya, dari UVB, UVA 2, dan UVA 1. Sedangkan titanium dioxide yang ada di sunscreen ini bisa sih melindungi sampai wavelength UVA 1, tapi tidak sebaik zinc oxide. Nah, kalian kalau mau belajar lebih lanjut mengenai inorganic dan organic sunscreen, kalian bisa tonton Skin Talk Series episode 6, videonya udah ada. Sedangkan kalian kalau mau belajar mengenai UVA, UVB, dan UVC, kalian bisa tonton Skin Talk Series episode 5 di sini. Oke, saatnya review. Jadi si Glow Labs Physical Sunscreen ini tuh konsistensinya kayak lightweight cream gitu, dan warna krimnya itu tuh kayak putih susu gitu. Nah, terus tuh dia mudah di blend, dan ketika di blend tuh jadi melted
kayak secair air gitu. Nah karena dia melted jadi secair air itu, hasil awalnya tuh di kulit aku kayak dewy basah gitu, tapi setelah dia ngeset, hasil akhirnya di kulit aku tuh kayak skin finish gitu sih, bener-bener kayak kulit gitu. Jadi hasil akhirnya tuh enggak yang dewy, enggak satin, enggak matte, tapi hasil akhirnya tuh kayak kulit skin finish. Nah lanjut terus, setelah di blend tuh dia nggak bikin white cast di kulit aku, padahal UV filternya titanium dioxide gitu kan. Malah di kulit aku tuh kayak ada sedikit efek tone up, jadi setelah dipakai tuh kulit aku terlihat sedikit lebih cerah gitu. Nah terus si Glow Labs Physical Sunscreen ini tuh lumayan melembabkan ya, hydrating gitu, dan terasa kayak fresh, seger aja gitu. Nah terus ternyata dia itu ada wanginya tuh ketara kenceng menurut aku ya. Nah jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap fragrance atau wewangian, kalian perlu hati-hati ya. Aku bilang hati-hati, bukan melarang, karena tiap kulit kan sensitivitas terhadap wewangian berbeda-beda ya, nggak sama gitu. Di kulit aku nggak ada reaksi ya apa-apa sih. Oke, segitu aja reviewnya. By the way, sekedar info, aku nggak tahu sunscreen ini tuh SPF-nya berapa, PA-nya berapa, karena di packagingnya tuh tidak ada tulisan informasinya sama sekali. Bahkan di kertas putih selembaran ini tuh nggak ada informasi SPF, PA-nya sama sekali. Dan aku cari di Instagramnya Glow Labs tuh nggak ada infonya juga gitu. Jadi waktu aku cobain ini tuh kayak deg-degan serak gitu kan, karena kayak dia nyaman di kulit, tapi kan gue nggak tahu dia tuh perlindungannya seberapa kuat, seberapa lama di kulit gue gitu kan. Jadi aku tiap mau pakai ini tuh kayak deg-degan gitu. Nah tapi setahu aku ya, di PR package yang mereka kirim ke influencer dan content creator lainnya tuh ada informasi mengenai SPF dan PA-nya gitu. Jadi menurut aku not fair sih, kita yang beli tuh nggak tahu SPF sama PA-nya berapa. Karena aku pernah lihat di instastory-nya Fun Skincare si Claudia Christine itu ada kayak lembaran kertas mengenai SPF dan PA-nya, sedangkan ini aku nggak tahu, nggak ada informasinya, nggak ada. Maaf ya, sifat asli yang muncul. Anyway, segitu aja review aku mengenai Glow Labs Physical Sunscreen. Semoga membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye.